Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, tulis saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Dia yang berikan kita kekuatan, saudaraku. Dia yang mampukan kita. Dia Allah yang sampai hari ini masih buat mujizat. Itu sebabnya kita mau datang sama Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau berikan yang terbaik pagi hari ini, memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini ambil Alkitab kita sama-sama. Yes, saya bangga punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengerjakan segala yang dahsyat, segala yang terbaik sudah diberikan bagi setiap kita pagi hari ini. Tuhan baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita ada dalam Keluaran pasal yang ke-25. Mari ambil Alkitab kita sama-sama. Keluaran pasal 25. Ayat yang ke-23, karena kemarin kita sudah belajar ayat 10 sampai dengan ayat 22 ya saudara ya. Ayat 10 sampai dengan ayat 22 kita sudah pelajari sama-sama. Dan bagi Bapak Ibu yang kemarin tidak sempat ikut, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan di sana setiap materi atau setiap bahasan renungan yang kita bagikan dalam doa pagi ini. Setiap khotbah itu sudah saya bagikan di YouTube channel saya. Karena itu Bapak Ibu bisa lihat di sana, bisa kembali belajar di sana sehingga kita terus dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita masuk di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-23 sampai dengan 30 ya. Kita percaya bahwa apapun yang kita dengar dari kebenaran firman Tuhan, itulah yang memerdekakan kita. Ayat 23 bilang begini. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Kemarin kita belajar tentang bagaimana Tuhan suruh Musa untuk membuat tabut perjanjian. Ya kan? Apa artinya tabut perjanjian? Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Dialah Allah Immanuel, Allah yang dekat, Allah yang ada di sekitar kita, Allah yang menyertai kita. Dan itu juga yang Yesus ajarkan, itu juga yang Yesus ucapkan buat kita. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dan hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, Allah mengajarkan kepada Musa untuk membuat meja, apa dikatakan? Meja roti sajian. Ayat 24, haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu ke 4 penjurunya pada ke-4 kakinya. Gelang itu harus dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Saudara, lihat ya, Tuhan tuh detail kalau kasih sesuatu. Kasih sesuatu untuk kita pelajari, kasih sesuatu untuk kita harus lakukan detail. Supaya apa? Supaya kita nggak bingung. Supaya kita nggak bimbang. Makanya jelas, itu sebabnya harus. Ini bicara tentang perintah. Ayat 28, haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Haruslah engkau membuat pinggannya dan cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan ayat 30 perhatikan. Dan haruslah engkau tetap meletakkan, apa dikatakan, roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Saudara dikasih dalam Tuhan,
Hari ini Tuhan tetapkan kepada Musa peraturan atau tuntunan untuk melakukan, mendirikan atau membuat meja roti sajian. Untuk apa? Jelas untuk di ayat 30. Itu kata kuncinya. Ayat 30 apa? Agar roti sajian di atas meja itu ada tetap di hadapan Tuhan. Turun temurun bangsa Israel harus melihat seperti itu. Kenapa? Nah, ini yang akan kita pelajari. Tahukah saudara bahwa ini membuktikan bagaimana Tuhan memelihara bangsanya, umat pilihannya, bahkan saudara dan saya setiap hari dengan makan, minum, pakai. Jadi bicara kebutuhan hidup, saudara dan saya diberkati, dipelihara. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hidup dipelihara oleh Tuhan. Ketik di kolom komentar, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Kenapa saya mau kita ngerti hal ini? Supaya kita memastikan kita nggak hidup dalam kekhawatiran. Yesus bilang dalam Matius pasal yang ke-6, Bapa kita di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Haleluya. Yes. Iya kan? Jadi ketika Tuhan suruh Musa untuk meletakkan, membuat meja roti sajian, di mana di atasnya harus ditaruh roti sajian di atas meja itu di hadapan Tuhan. Agar umat Tuhan tidak boleh melupakan pemeliharaan Tuhan. Kita sudah ada di akhir bulan Februari. Besok kita akan masuk dalam bulan yang baru. Saya mau ajak setiap kita umat Tuhan mengerti. Sebagaimana saudara dan saya dipelihara Tuhan sepanjang bulan ini. Bulan Januari, bulan Februari 2023 berlalu 2 bulan. Dan terbukti Tuhan pelihara. Amin. Tuhan pelihara, betul kita harus kerja, betul kita harus berjuang. Sama seperti ketika mana turun di padang gurun, bangsa Israel harus bangun pagi-pagi, mengambil mana itu, baru mengolahnya untuk dimakan. Bagian bangsa Israel adalah lakukan sesuatu, bekerja, tapi berkat dari langit itu turun dari Tuhan. Untuk saudara dan saya, itu tersedia di pagi hari. Itu sebabnya kita mau bersyukur sama Tuhan di pagi hari. Kita berterima kasih, Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Tuhan terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Sekalipun sampai hari ini kita masih diperhadapkan dengan pergumulan satu, pergumulan yang lain, masalah yang satu, masalah yang lain, tantangan hidup satu dengan tantangan hidup yang lain, masih diperhadapkan. Tapi bicara pemeliharaan, oh haleluya, Tuhan tetap memelihara. Amin. Itulah sebabnya Tuhan ingatin kepada Musa, biarlah roti sajian di atas meja itu tetap ada di hadapanku selama-lamanya. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-31 dan ayat 32. Keluaran pasal 16 ayat 31 dan 32. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Iya kan? Warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi. Tuhan sampaikan juga kepada Musa, simpan mana ini? Supaya keturunanmu melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Tujuannya sederhana, supaya keturunan-keturunan bangsa Israel juga melihat bahwa orang tuanya, keluarganya dulu, ya kan, orang-orang tua mereka dulu itu dipelihara oleh Tuhan, sehingga mental itu turun bagi anak-anaknya. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan, percaya kepada kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita perlu share hal ini kepada anak-anak kita, tentang bagaimana kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Saksikan itu bagi mereka, sehingga mereka pun punya pengalaman bagaimana orang tuanya, yakni saudara dan saya, hidup dipelihara oleh Tuhan. Mereka akhirnya hidup mengandalkan Tuhan. Mereka akhirnya hidup tahu, oh kalau saya sedang susah saya tahu Tuhan pelihara saya. Kenapa? Karena orang tua mengajarkan seperti itu. Pesan itu sampai turun-temurun. Tidak putus di kita. Jangan sampai kita orang-orang tua tidak mengajarkan kepada anak-anak kita tentang hidup takut akan Tuhan. Itulah legacy, itulah harta terindah yang harus kita turunkan kepada anak-anak kita. Warisan yang harus kita turunkan kepada anak-anak kita. Ya.
simpan itu turun-temurun supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun. Ketika aku membawa kamu keluar dari tanah mereka. Jadi Tuhan mau ketika Musa mendirikan meja roti sajian ini agar bangsa Israel mengingat bahwa roti itu Tuhan yang kasih. Hidup itu Tuhan yang pelihara. Bahkan ketika mereka di padang gurun yang notabene tidak ada apa-apa, hanya hamparan pasir sejauh mata memandang. Tapi Tuhan ajaib. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya ajaib. Amin. Kalau kita tahu Tuhan kita ajaib, maka jangan khawatir dong. Petrus bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia yang memelihara kamu. Kita hidup dipelihara oleh Tuhan, saudara. Saudara bisa lihat pandemi sudah berlalu, tapi saudara tetap terpelihara. Saudara tetap hidup dapat anugerah dan kasih setia Tuhan. Engkau yang hari-hari sedang berjuang, berdoa, bergumul buat rumah tanggamu, bergumul buat kesehatanmu, ingat, saya punya Tuhan yang ajaib. Mungkin ini salib yang harus saya pikul, tapi tengah-tengah salib yang saya harus pikul, saya tahu Tuhan menghibur saya dengan memelihara saya. Haleluya. Ya. Saudara coba lihat. Ulangan pasal 29 ayat yang kelima. Tuhan dahsyat. Ulangan 29 ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang begini kepada bangsa Israel. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini bukti pemeliharaan Tuhan. Selama bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun untuk masuk dalam tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka mengalami apa? Pemeliharaan Tuhan. Selama aku memimpinmu, kata Tuhan, kasutmu, pakaianmu, kasutmu tidak rusak. Pakaianmu tidak rusak, kasutmu tidak rusak di kakimu. 40 tahun loh saudara. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara. Saya ajak setiap kita hari ini. Engkau yang masih khawatir akan hari esok, engkau yang masih ragu akan hari esok, saya berdoa di dalam nama Yesus, dipatahkan dalam hatimu. Kita mesti sadar, kita ini anak-anak Tuhan, hidup kita berserah sama Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bisa bayangkan ya, Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memelihara Elia loh saudara. Tuhan bisa pakai janda di Sarfat yang notabene kekurangan untuk memelihara hidup Elia. Apa yang kita takuti? Hari ini saya mengajak kepada setiap umat Tuhan, ayo belajar untuk hidup percaya. Belajar untuk hidup datang sama Tuhan. Ya. Bicara makan, minum, pakai, Tuhan pelihara saudara. Karena kita percaya Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita berjalan seorang diri. Dia memberikan kita kejaminan, kepastian untuk kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Ini lebih dahsyat lagi saudara. Yohanes pasal 6 ayat 35. Yesus bilang apa? Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Maksudnya apa? Kita hidup bukan cuma sekedar dipelihara, tapi Kristus hidup dalam hidup saudara dan saya. Yang artinya bukan gini saudara ya. Kalau bicara hanya roti biasa, itu bicara tentang kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kita pada saat kita hidup. Tapi ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini membuktikan Tuhan yang memuaskan, bukan cuma memuaskan laparmu, tapi memuaskan hasratmu. Manusia memiliki sesuatu yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun juga. Gak bisa dipuaskan. Engkau kejar harta, engkau kejar uang, engkau kejar apapun, engkau bisa tidak puaskan. Sehingga akhirnya Alkitab katakan mata tidak puas untuk melihat, telinga tidak puas untuk mendengar.
Itu sebabnya ada orang-orang kerja yang sampai kerja mati-matian, saudaraku. Ada istilah workaholic. Karena nggak pernah merasa puas. Memang cuman Yesus yang bisa memuaskan. Roti biasa hanya bisa memuaskan kenyang rasa lapar kita. Tetapi Yesus bilang, akulah roti hidup. Dan hari ini saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan datang sama Yesus. Engkau akan dipuaskan dahagamu. Mungkin kau punya segala sesuatu tapi engkau tidak memiliki damai sejahtera. Datang sama Yesus. Engkau memiliki segala sesuatu tapi tidak punya sukacita. Datang sama Yesus. Dia yang akan memuaskan hidupmu. Karena kekosongan di hati hanya bisa diisi oleh Yesus. Hanya Dia yang bisa mengisinya. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan. Jangan hanya bicara tentang hal-hal yang lahiriah gitu loh. Bicara hal-hal lahiriah Tuhan pelihara. Tapi Tuhan lebih daripada hal-hal seperti itu. Bukan cuma hal-hal lahiriah yang Tuhan pelihara. Bahkan kepuasanmu engkau Tuhan jamin. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Bahkan di ayat yang ke-58 coba lihat. Ayat 58, ayat yang pasal Yohanes pasal yang ke-6. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Yes. Barang siapa memiliki Yesus, Yesus hidup dalam hidupnya, dia akan hidup dalam kekekalan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus di dalam saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus di dalam saya. Saya hidup dalam kekekalan. Amin. Maka saya ajak setiap umat Tuhan, jangan hanya oleh karena hal-hal lahiriah engkau pergi meninggalkan Yesus. Engkau sedang menukar kekekalanmu hanya dengan roti, dalam tanda kutip. Karena apa yang kau puaskan di bumi ini, itu bicara tentang daging. Dan ada banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya meninggalkan Yesus oleh karena roti. Oleh karena makan minum, oleh karena kedudukan, oleh karena jabatan, oleh karena pemuasan diri. Tinggalkan Yesus. Dia sudah salah melangkah. Saya berdoa jika itu adalah dirimu dan kau tidak sengaja ikuti doa pagi ini. Kau sudah meninggalkan Yesus. Masih ada kesempatan untuk datang kepada Yesus. Tangannya terbuka, dia berkata, mari kepadaku wahai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tidak ada kata terlambat sebelum Kristus datang kali yang kedua. Selalu masih ada kesempatan untuk kita berbalik sama Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diputihkan oleh Allah kita. Dia yang menyucikan kita, dia yang menahirkan kita. Sehingga kita dilayakkan. Tatkala kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang mungkin hari-hari ini hidupmu sudah jauh dari Tuhan. Engkau sudah tenggelam dalam kegelapan dosa. Saya ajak setiap kita untuk datang kembali sama Tuhan. Tuhan mau pulihkan hidup saudara. Tuhan mau menjamin hidup saudara. Sekarang bagian kita, ayo datang sama Tuhan. Tuhan mau dan membuka tangan dan berkata, ayo anakku kembali pulang. Dia Bapa yang mengasihi kita, saudara. Jika itu adalah saudara, engkau ada di rumahmu masing-masing dan kau rindu untuk dipulihkan, kau rindu lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan bukan suatu kebetulan kau mendengarkan khotbah ini, kau mendengarkan ada di dalam doa pagi online ini. Saya mau berdoa buat saudara. Secara khusus engkau yang hari-hari ini mungkin sudah jauh dari Tuhan. Tapi hari ini engkau mau mengambil sebuah keputusan untuk ikut dalam bagian untuk dekat dengan Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini sedang kecewa oleh karena perbuatan-perbuatan yang mengatakan diri hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan.
Bahkan ada anak mungkin dari antara mereka yang sama sekali belum mengenal Yesus, tapi hari ini mereka dijamah Roh Kudus. Mereka mau datang sama Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam hidup mereka hari ini. Mereka mau datang sama Tuhan Yesus. Mereka mau makan roti yang hidup itu, yang telah turun dari surga. Karena barang siapa makan roti itu, ia tidak akan mati lagi. Ia akan hidup selama-lamanya. Karena demikian firman Tuhan, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti yang seperti dimakan nenek moyang kami, mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Itu yang akan terjadi dalam nama Yesus atas hidup kami. Kami tidak akan mati, kami hidup. Dan kami akan memberitakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap mereka yang hari-hari sudah jauh dari Tuhan. Mereka yang hari-hari hanya terfokus dengan roti yang ada di dunia ini. Mereka yang hari-hari telah terfokus hanya kepada mengejar apa yang memuaskan mereka, tapi lupa akan pribadi Yesus. Dan mereka datang kepadamu pagi hari ini, mereka datang dengan hati yang hancur ya Allah. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan tuntun, Tuhan jamah, Roh Kudus lawat dalam nama Yesus. Sehingga hari ini setiap kami tidak ada satu orang pun yang terlewat dari lawatan Allah. Setiap kami semua dijamah, dipulihkan, diberikan kasih damai sejahtera di dalam nama Yesus. Turun kasih karunia Tuhan, turun anugerah Tuhan. Jamah setiap hati ya Roh Kudus. Pulihkan setiap jiwa. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Turunkan tangan kita. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap firman yang kami dengar pagi hari ini tidak ada yang berlalu dengan sia-sia. Melainkan Allah yang mengerjakan di dalam kami segala sesuatu yang dahsyat, segala sesuatu yang baik. Pada akhirnya kami hidup mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai fokus hidup kami. Bukan lagi kepada roti-roti yang ada di dunia ini. Bukan lagi kepada hal-hal yang berhubungan dengan kedagingan. Sifatnya sementara. Tapi kami mau belajar untuk fokus kepada kekekalan. Kami mau menyediakan hati kami, hidup kami. Untuk masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Hari ini kami terus bersyukur kepada Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami gak boleh takut, kami gak boleh khawatir. Bicara pemeliharaan Tuhan, Tuhan memelihara kami sempurna. Tuhan pelihara kami tepat dengan segala apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami. Tuhan tahu, Engkau Bapa yang baik. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada di mana anak-anak Tuhan yang hari-hari ini khawatir, hari-hari ini cemas, hari-hari ini takut menghadapi hari depan, hamba berdoa dalam nama Yesus, gantikan ketakutan mereka dengan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa pagi hari ini, biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami ya Bapa. Kami membawanya sebab kami tahu firman-Mu mengingatkan kami, mintalah maka kepadamu akan diberi, ketuklah maka kepadamu pintu akan dibuka, carilah maka kau akan menemukannya. Kami datang meminta kepada Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami bawa doa kami. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung, biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang mereka-rekakan segala sesuatunya, agar mereka sungguh melihat anak-anak Tuhan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Kami percaya hari ini adalah hari lawatan Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Usaha, pekerjaan, bisnis mereka diberkati Tuhan dalam nama Yesus.
Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan, Tuhan juga yang buka jalan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menemukan tempat-tempat pekerjaan yang layak, yang diberkati Tuhan. Bahkan hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terjadi rekonsiliasi hubungan antara orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, adik dengan kakak. Dipulihkan om tante dengan ponakan dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi lawatan Allah. Biar kami sebagai anak-anak Tuhan, kerinduan kami untuk tetap terus menjadi pembawa-pembawa damai. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kami adalah anak-anak Allah. Dan kami adalah pembawa-pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Bapak hamba berdoa secara khusus, kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari mengikuti live doa pagi, mereka sedang mengalami kekecewaan, mereka sedang mengalami hati yang luka oleh karena sikap sesama mereka kepada mereka. Bapak hari ini hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Izinkan mereka melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa, balut setiap hati ya Tuhan. Kami tidak mau memberikan kesempatan untuk iblis mengambil keuntungan dalam hidup kami dengan menabur sesuatu yang jahat di hati kami. Itu sebabnya hari ini kami patahkan dalam nama Yesus. Biar hati kami dipenuhi damai sejahtera, hati kami dipenuhi sukacita, hati kami dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Sehingga kami dapat melepaskan pengampunan bagi orang-orang mengkhianati, menyakiti, bahkan melukai hidup kami dalam nama Yesus. Kasih-Mu memampukan mereka ya Roh Kudus. Kasih-Mu memampukan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap orang-orang muda dalam kesetiaan mereka mengikuti doa pagi. Berkati setiap orang-orang muda ya Allah. Dimanapun mereka berada, mereka hidup dalam berkat kemurahan dan anugerah Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga masa muda mereka baru seperti burung Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka menjadi orang-orang muda yang naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Masa depan mereka adalah masa depan yang dahsyat, masa depan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur ya Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami terus mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa, menyerahkan setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Saudara, jika engkau sedang mengalami kelemahan tubuh, ingat firman Tuhan katakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Ingat juga tubuhmu telah ditebus dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Jika engkau mau doakan secara khusus, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu tanda engkau percaya kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini hamba berdoa buat setiap mereka anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mereka menaruh tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Dan hamba berdoa dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya ada kuasa dalam iman kami tatkala kami percaya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, bahkan setiap campur tangan kuasa kegelapan, kami menghardiknya. Keluar dalam nama Yesus, keluar dari tubuh kami. Kami percaya tubuh kami sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Kami sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. Kami sembuh, kami sembuh. Dan kami berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang berdoa buat saudara, keluarga, kerabat mereka yang mungkin sedang terkapar sakit. Kami doa dan kami sebutkan nama mereka pagi hari ini. Memohon belas kasihan Tuhan. Mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kota dan bangsa kami, biarlah kami aman dalam tangan Tuhan. Kami ucapkan berkat atas kota kami. Kota kami hidup dalam kemurahan Tuhan. Kota kami ada dalam kasih setia Tuhan. Bahkan kami berdoa kota di mana kami tinggal damai, tentram, sejahtera, diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa kota kami aman Tuhan. Setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah di atas kota kami, di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya, tidak berlaku atas kota kami.
Kami berdoa ya Tuhan, kalau kota-kota kami ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum yang membuat kami sulit beribadah, kami berdoa dimanapun kota-kota itu, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga oknum-oknum intoleran atas bangsa kami ini Tuhan, dijamah, dilawat Tuhan, sehingga mereka mengalami kasih Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kami tahu bagian kami adalah mendoakan mereka. Dan kami percaya kuasa Allah akan turun bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kuasa Tuhan turun bagi bangsa kami, bagi kota kami. Kami berdoa ya Tuhan, sehingga gereja-gereja Tuhan bersatu bergandengan tangan. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat berada, bersatu bergandengan tangan. Biarlah kami anak-anak Tuhan terus bersatu, karena kami percaya di mana ada kesatuan, ada berkat-berkat Tuhan dicurahkan di sana. Kami berdoa, satukan hati kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia dalam pemulihan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia ekonominya maju, ekonominya bertumbuh. Indonesia diberkati Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin kami, bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan, berkati Wakil Presiden, berkati seluruh jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat legislatif yang ada. Kami berdoa buat setiap mereka, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Oh, belas kasihan Tuhan turun dalam nama Yesus atas setiap mereka, sehingga setiap mereka mengambil keputusan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pemimpin-pemimpin kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan, dijauhkan daripada segala permainan-permainan kuasa kegelapan, bahkan penasehat-penasehat spiritual kami patahkan dalam nama Yesus. Perdukunan paranormal atas bangsa kami hancurkan dalam nama Yesus, sehingga tidak ada kutuk utang darah atas bangsa kami Tuhan, karena belas kasihan Tuhan Yesus ada atas Indonesia. Berkati juga ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang tidak tinggal mungkin di Indonesia. Berkati negara mereka, berkati bangsa mereka di mana mereka tinggal, sehingga di mana mereka tinggal mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi garam, mereka boleh menjadi berkat, sehingga bangsa di mana mereka tinggal pun menjadi diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa 2024 akan ada pesta demokrasi, akan ada pemilihan umum. Tuhan memberkati sehingga keadaan berlangsung aman, keadaan kondusif, berjalan dengan baik, campur tangan Tuhan nyata. Setiap roh pemecah belah, setiap roh adu domba kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan politik-politik adu domba, politik-politik identitas atas bangsa kami yang dimainkan oknum-oknum tertentu kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Sehingga kami berdoa ya Tuhan, mereka yang bekerja, KPU, Bawaslu yang ada, bahkan partai-partai yang terpilih, Tuhan campur tangan. Tuhan yang mereka-rekakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Bapa, pada akhirnya kami bersyukur buat setiap pokok-pokok doa yang kami naikkan. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bahkan ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Pulihkan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Pakai hidup kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kami berada. Melalui hidup kami ada pada nama Tuhan dimuliakan, dan ada jiwa-jiwa datang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa dan kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima. Tergenapi firman Tuhan, apapun juga yang kami doakan kami minta, percayalah kami sudah menerimanya, maka hal itu diberikan kepada kami. Hari ini menjadi hari berkat, hari ini menjadi hari sukacita, hari ini menjadi hari lawatan Tuhan, dan hari ini kami hidup dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita selesai. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagian kita sekarang, lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ya. Ingat, hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan stres. Ingat, peliharaan Tuhan itu sempurna. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Jangan batasi Tuhan dengan cara-cara kita berpikir, tapi belajar untuk berserah. Dan tinggallah di dalam Yesus, maka Dia akan memberikan hidup yang kekal buat setiap kita. Doa saya menyertai kita semua. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Zoom, melalui Instagram. Dan pada akhirnya biar setiap kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan shalom, shalom.